Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini terus meningkat. Hal ini tidak luput dari peran Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial untuk terus menekan angka kemiskinan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Inspektorat Jenderal hadir dengan inovasi program pengawasan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan sinergi dalam pengawasan yang optimal terhadap program yang digulirkan Kementerian Sosial dengan berkolaborasi bersama masyarakat dalam mencegah penyimpangan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial. Pokoknya mas, setiap pencairan dipotong aja, nggak pernah kalau nggak dipotong. Potong lagi tuh 100.000 atau 80 lah, dapat lagi tuh saya 1.300.000. Dipotong sama dia 150.000. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos. Dengan banyaknya indikasi penyimpangan bantuan sosial terkait dengan pemotongan dan juga banyaknya KKS yang dipegang oleh beberapa oknum serta begitu banyaknya pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti sehingga terwujudnya inovasi gagasan pengawasan berbasis masyarakat yang kita sebut dengan Waskita, pengawasan yang independen, terpadu, dan akuntabel. Saya, Neneng Heriani, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan inovasi gagasan pada proyek perubahan dengan judul Strategi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial pada Kementerian Sosial, di mana implementasi dari kegiatan pengawasan berbasis masyarakat ini telah dilaksanakan di 3 wilayah provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya sudah dilaksanakan pula di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahap berikutnya, kami akan melaksanakan inovasi pengawasan berbasis masyarakat ini di seluruh Indonesia. Adapun peserta pada kegiatan inovasi pengawasan berbasis masyarakat ini adalah terdiri dari para pendamping sosial, yaitu pendamping PKH, pendamping Resos, dan juga TKSK. Dan juga mitra kerja kita dari Kementerian Sosial, yaitu Bank Himbara dan PT Pos. Kemudian selanjutnya melaksanakan fokus group discussion untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan sosial yang ada di masyarakat. Memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Heriani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Dengan ini memberikan dukungan kepada Ibu Dr. Anda Neneng Heriani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Saya Ikadek Swadaya Atmaja selaku Kanit 1 Subdit 3 Dirkrimsus Polda NTB memberikan dukungan kepada DRA Neneng Heriani MPD selaku Inspektur Badan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Untuk itu, saya, Medi Apriyandi, Auditor Madya, dari perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini mendukung program pengawasan
berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel atau Waskita. Untuk itu, saya memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Haryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya, Ruben Niko, PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, memberikan dukungan secara penuh kepada Ibu Dr. Anda Neneng Haryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan judul proyek perubahannya strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial melalui Waskita. Saya Dodi Suprono selaku PLT Inspektur Jenderal Kementerian Sosial memberikan dukungan kepada Dr. Anda Neneng Haryani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI untuk proyek perubahan strategi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif terhitung sejak tanggal 6 September 2023 yang disahkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal nomor 198-OT-9-2023 tentang tim efektif program pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat di lingkungan Kementerian Sosial. Milestone kedua, studi literatur. Tahap ini Project Leader mengumpulkan data-data dari literatur terkait. Milestone ketiga, penyusunan dan penandatanganan Keputusan Inspektur Jenderal. Keputusan tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat disahkan oleh Inspektur Jenderal. Milestone keempat, persiapan pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat. Tim efektif menyusun rencana kegiatan dan pembagian tugas. Milestone kelima, ringkasan pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat. Tim menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengawasan berbasis masyarakat ini sudah kita lakukan kemarin dengan teman-teman para pembantu. Nah, dari hasil kegiatan sosialisasi kemarin ada dari APH, kemudian ada dari BPKB, dan juga ada dari KPK. Milestone ke-6, sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi pedoman pengawasan berbasis masyarakat secara kolaborasi dihadiri oleh stakeholder terkait. Milestone ke-7, Forum Group Discussion. Forum Group Discussion atau FGD melibatkan para pendamping sosial, bank dan pos penyalur bantuan sosial, serta operator data terpadu yaitu 6NG pada desa, kecamatan, kelurahan, dan dinas sosial. FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mengidentifikasi masalah penyimpangan penyaluran bantuan sosial dan menemukan solusi untuk diimplementasikan di lapangan. Milestone ke-8, penandatanganan berita acara. Berita acara rapat pleno hasil Forum Group Discussion disahkan oleh tim Inspektorat Jenderal bersama dengan pendamping sosial, bank dan pos penyalur bantuan sosial, operator 6NG pada desa, kelurahan, kecamatan, serta dinas sosial. Milestone ke-9, implementasi pengawasan berbasis masyarakat. Pada tahap ini, pendamping sosial melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau dikenal dengan istilah P2K2 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Sosialisasi ini juga menjadi sarana KPM untuk menyampaikan kondisi penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial yang dialami di lapangan secara transparan.
Milestone ke-10, penyerahan dan penempelan stiker pengawasan berbasis masyarakat. Sebagai wujud turut serta masyarakat mengenali potensi penyimpangan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial, tim Inspektorat Jenderal bersama pendamping sosial memberikan stiker "Ayo kenali dan awasi bansos kita" untuk ditempel pada rumah-rumah KPM. Milestone ke-11, pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dan transaksi penarikan tunai. Pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat dilakukan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera dan transaksi penarikan tunai untuk KPM yang didampingi oleh agen bank penyalur. Milestone ke-12, testimoni dari Kepala Desa, pendamping sosial, dan KPM terkait manfaat yang diperoleh atas terselenggaranya pengawasan berbasis masyarakat. Memberikan dukungan kepada daerah Neneng Heriani MPD selaku Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Indonesia. Menurut saya, kegiatan ini sangat bagus dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang korupsi, termasuk jenis-jenis korupsi dan kemana harus melaporkannya. Setelah mengikuti sosialisasi program pengawasan berbasis masyarakat, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Sebelumnya saya tidak memperoleh buku tabungan dan KKS. Sekarang saya bisa mendapatkannya. Saya Sylvia Helena, pendamping PKH Kabupaten Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Batu, menyambut baik adanya program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu dan akuntabel atau Waskita yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Saya Yuningsih, penerima manfaat bantuan sosial PKH dan sembako dari Kelurahan Sumur Batu. Setelah mengikuti sosialisasi program pengawasan berbasis masyarakat yang independen, terpadu, dan akuntabel atau Waskita yang disampaikan pendamping sosial, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin mengadukan permasalahan terkait bantuan sosial yang saya dapatkan dari Kementerian Sosial. Milestone ke-13, launching penyelenggaraan inovasi pengawasan berbasis masyarakat. Milestone ke-14, penandatanganan bersama berkenaan dengan pelaksanaan inovasi pengawasan berbasis masyarakat oleh para inspektur bidang. Kini, Inspektorat Jenderal melalui kanal YouTube dan Instagram selalu berupaya untuk terus menjangkau masyarakat, memberikan edukasi dan pemahaman terkait program inovasi pengawasan berbasis masyarakat. Pada kesempatan ini pula, kami dari Kementerian Sosial bersama dengan mitra kerja kami dengan Bank Himbara terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan KPM yang belum menerima bantuan sosial. Kami bersama-sama bekerja sama untuk mencari solusi sehingga para keluarga penerima harapan ini dapat mencairkan bantuan sosial. Apabila ada indikasi penyalahgunaan dan penyimpangan bantuan sosial melalui kanal-kanal Kementerian Sosial yang salah satunya adalah melalui Comment Center 171.